Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semua, kembali lagi di channel PAC GP Ansor Kecamatan Karangdowo. Kali ini kita akan membahas ngobrol santai lagi. Kita akan membahas tema tentang tradisi di era modernisasi. Jadi pada kesempatan ini kita ada Ketua MWCNU Kecamatan Karangdowo sama teman-teman dari sahabat-sahabat Ansor Kecamatan Karangdowo. Nah, untuk yang pertama ini kita ada sahabat Nanda, ada sahabat Bagas dan Pak Ahmad Zamro. Oke, pertama mungkin saya ingin tanya ke sahabat Bagas atau Kang Bagas terkait dengan topik tema kita pada malam hari ini, yaitu tradisi di era modernisasi. Nah, menurut Kang Bagas ini, tradisi zaman sekarang apakah masih relevan ketika tradisi-tradisi yang ada yang ditinggalkan oleh para leluhur kita ini terus kita lestarikan? Ya, menurut saya kalau untuk tradisi itu merupakan salah satu peninggalan budaya dari nenek moyang yang harus, menurut saya harus dilestarikan, karena itu merupakan salah satu cikal bakal berdirinya suatu negara, dan mungkin itu salah satu kegiatan ataupun kegiatan yang berulang terjadi pada zaman dahulu, dan itu terus digaungkan oleh nenek moyang. Kita kalau bisa melestarikan, bukan harus, tapi kalau bisa melestarikan. Oke, tapi tidak harus melestarikan dalam arti bisa dikatakan tidak wajib tapi sunnah yang dianjurkan seperti itu. Oke, sunnah muakkad ya bahasa agamanya gitu. Tapi kan kalau kita lihat tradisi itu kan bermacam-macam, Kang Bagas. Ada yang memang tradisi itu baik dalam arti memang tidak melanggar daripada tatanan agama. Ada juga tradisi yang memang menyimpang daripada ajaran agama yang memang punya syariat tersendiri. Nah, menurut Kang Bagas bagaimana menanggapi tradisi-tradisi yang sekiranya ada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama? Oh iya. Kalau untuk itu sebenarnya kalau dibilang melanggar itu yang seperti apa dulu, Mas? Kalau tidak ada contoh, mungkin saya mengambil salah satu, Pak. Kalau yang sering beredar contoh itu sesajen, itu merupakan salah satu tradisi juga. Bisa dibilang tradisi. Kalau untuk sesajen, kalau nenek moyang menurut saya itu mengartikan bukan kita menyembah salah satu benda ataupun makhluk hidup, tapi kita sedekah alam, bukan berwujud kita menyembah. Nah, tapi kalau mungkin Mas Rizky sudah memberikan contoh batasannya, contoh apa itu kegiatannya, mungkin saya punya sudut pandang yang lain. Oke, jadi gini, di Indonesia itu kan tradisi sebenarnya beragam, bahkan ada yang sudah dihilangkan juga. Di salah satu wilayah yang ada di Indonesia itu ada tradisi ketika orang, istilahnya kalau sekarang remaja yang sudah disiapkan untuk menikah gitu, itu sama orang tuanya itu dibawa ke tempat orang yang memang dikhususkan untuk memberi pelajaran tentang, dalam tanda kutip misalkan hubungan yang lebih privat. Nah, kalau di Indonesia itu disebutnya digowok, bahkan ada filmnya juga itu. Nah, terus tradisi semacam itu kan tentu melanggar syariat agama, karena memang bagi yang bukan muhrim ya, itu kan memang tidak boleh tinggal serumah saja tidak boleh, apalagi melakukan
hubungan yang tidak semestinya. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Mas? Kalau untuk dari yang dicontohkan itu adalah yang sudah diangkat oleh film ya, itu Gowok kalau nggak salah. Itu memang kalau untuk kita cerminkan di era sekarang, bukan hanya di satu sisi agama, tapi untuk di sosial masyarakat pun itu stigmanya sudah berbeda kalau di sini. Jadi kalau untuk dibilang tradisi, menurut saya itu hanya itu kalau nggak salah tradisi seorang dari pemimpin ataupun raja, bukan dari masyarakat. Kalau untuk Gowok, setahu saya itu Gowok itu lebih ke para pejabatnya ataupun raja-raja terdahulu. Itu emang benar ada. Kalau untuk dilestarikan atau tidak, mungkin dari sudut pandang saya tidak jangan dilestarikan. Dari sudut pandang agama maupun sosial pun sudah bertentangan. Oke, jadi poinnya nih, berarti kan ada di mana tradisi itu memang ada yang bertentangan dan ada yang tidak bertentangan. Artinya yang bertentangan itu memang jangan dilestarikan gitu ya, atau mungkin bisa dihilangkan saja. Ya mungkin kalau ada alternatif yang lain, mungkin kalau Gowok itu sedikit saya membaca trailer filmnya itu merupakan salah satu hubungan antara entah itu disebut pelayan ataupun apa, itu akan ada tempatnya juga. Dari Gowok itu ada tempatnya juga. Mungkin dari pihak pejabatnya ataupun rajanya ada yang dipercaya salah satu tempat. Kalau untuk Gowok itu lebih ke mendewasakan dengan cara yang mungkin bertentangan dengan agama. Kalau ada mungkin dari Pak Ahmad mungkin ada pandangan dari sisi itu, cara mendewasakan entah itu anak ataupun calon suami istri itu kan ada tatanya di agama juga ada. Jadi kalau dihilangkan sebenarnya tidak, cuma yang plek ketiplek itu kalau bisa jangan dilestarikan karena sudah bertentangan dengan agama dan sosial. Tapi kalau ada alternatif yang lain untuk melestarikan Gowok itu bisa. Oke, mungkin ke Pak Ahmad dulu. Kan kalau Gowok itu secara definisi atau kita tahunya itu kan suatu tradisi di mana masyarakat Jawa khususnya zaman dulu itu mengenal kalau zaman sekarang pranikah itu dengan cara yang tidak lazim. Nah, terus sekarang mulai berkembangnya zaman ada pranikah yang mungkin diselenggarakan oleh KUA atau dari Kementerian Agama terkait. Nah, terus kalau untuk Pak Ahmad sendiri menyikapi adanya perubahan tradisi yang mulai dibungkus dengan sama-sama mungkin sebelum nikah ya mengajari dewasa, tapi mulai dibungkus dengan agama, masih dikasih diperbaiki lah, ada perbaikan, itu bagaimana mungkin? Kita melihat secara dulu aja ya. Secara jahiliyah zaman Nabi saja pun ada tradisi jahiliyah yang Nabi tidak langsung mengungkap secara langsung. Jadi contohnya kan sebenarnya dari penyembahan berhala kan ada tradisi dulu kan, corone wong iki gandeng ada orang yang baik terus dijadikan apa istilahnya bahasanya kok kayak kenangan mustoleh iki lho apik. Nah, akhirnya terus ada orang apik digawe patung. Nah, akhirnya Nabi pun tidak langsung melakukan, tapi lama kelamaan orang-orang salah persepsi. Harusnya untuk mengenal sejarah, tapi malah jadi punya arti sembahan, itu yang tidak baik. Akhirnya Nabi waktu Mekah langsung dihancurkan karena itu memang sudah di luar apa jenenge agama, batas agama. Jadi seperti yang dikatakan yang Profesor Wil,
Memang kalau memang melanggar syariat ya harus dihilangkan. Oke. Tapi kalau ada alternatif pun juga bagus. Contoh aku sendiri kan, contoh sajen. Sajen itu kan zaman aku sampai sekarang masih ada. Cuma bentuknya bungkusnya beda-beda. Oke. Baik, mungkin yang narasumber kita nih, Kang Nanda. Jadi gini, kalau apakah mungkin Kang Nanda punya ini sudut pandang berbeda tentang tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Jadi khususnya tadi yang disampaikan sajen dan sebagainya, dan ternyata ada filosofinya nih, ada filosofi tersendiri tentang sajen itu. Tetapi kalau kita lihat pada faktanya di lapangan, belum banyak orang yang tahu. Nah, apakah memang tradisi-tradisi semacam itu masih relevan di zaman sekarang ini? Punya disclaimer dulu ya mengenai tradisi. Tradisi adalah pola yang mungkin diulang dari pendahulu kita dan akan diteruskan oleh generasi selanjutnya. Mungkin dari cara ritual keagamaan, bahasa, budaya, bahkan mulai dari tatanan sosial. Dan tradisi itu menjadi penting karena apa? Itu yang membedakan sebuah identitas suatu kelompok dengan kelompok lain. Nah, mengenai sebuah tradisi yang mana katakanlah kayak sesajen bahkan bahwa itu, menurut saya pada zaman dahulu memang kita memiliki limitasi pengetahuan ya, kita belum sampai pengetahuannya, bahkan nilai-nilai religi belum sampai pada era saat itu. Mungkin untuk saat ini kalau memang ada semacam filosofi yang semacam tutur untuk kebaikan dan pendidikan, tidak semerta-merta dihilangkan secara keseluruhan, tapi perlu disesuaikan di zaman sekarang. Contohnya saya melihat bahwa tradisi kayak tumpengan ataupun kondangan itu kalau saya baca bahwa di dalam buku Babat Tanah Jawa di zaman Bairawah Tatra ya, dulu kan sekte itu tumpengan itu menggunakan ingkung orang ya. Nah, itu para wali untuk menyebarkan syiar agama itu tidak semerta-merta menghilangkan, tapi menyesuaikan dengan syariat. Mungkin seperti itu. Ya, akhirnya ya tadinya itu ingkung menungso, diganti ingkung pitik kan kalau Jawa. Jadi pakainya sekarang kan jadi ayam kalau lingkungan gitu. Oke. Kembali ke Kang Bagas. Kan kalau era sekarang modernisasi itu kan serba digital ya. Orang melakukan sesuatu tradisi terus kena shot kamera dan terkadang tanpa adanya konfirmasi, nah itu dianggap menyalahi suatu syariat atau tatanan karena kurangnya pemahaman tentang apa yang dilakukan oleh satu kelompok masyarakat tersebut. Jadi di mata kelompok masyarakat yang lain yang melihatnya hanya dari media sosial misalnya, akan berpikir negatif tentang suatu tradisi tersebut di era digital atau era modern saat ini gitu. Nah itu gimana? Ya. Kalau untuk sudut pandang orang memang kalau menurut saya itu sudut pandang orang itu memang tidak bisa dibatasi. Semua orang itu pasti memiliki sudut pandang masing-masing. Yang saya soroti itu bukan dari sudut pandang orangnya, tapi dari pihak penyebar, entah itu dari media sosialnya ataupun dari media TV dan sebagainya. Itu memang terkadang kalau di TV itu dia mencari yang namanya rating kan juga. Itu tidak bedanya dengan media sosial yang ada di HP kita. Mereka mencari views atau penonton yang banyak. Jadi mereka menggoreng tradisi tersebut yang sebenarnya itu tidak bertentangan menjadi sudut pandang yang bertentangan. Hal-hal seperti itu yang membuat kita sering bersudut pandang bahwasannya budaya ataupun tradisi itu bertentangan karena memang tidak adanya penjelasan di media sosial. Ada juga media sosial yang menjelaskan gitu, tapi tidak nyampe kepada semua orang.
Mungkin itu. Tapi kalau dibilang tradisi itu bertentangan, dari beberapa ada juga yang menyebut bahwasanya tradisi terutama di Jawa ya, yang saya tahu itu contoh paling simpelnya itu adalah kenduri. Kenduri itu kalau di shoot di lewat HP, untuk apa kita membawa nasi dan ingkung dan sebagainya? Kenapa tidak kita hanya berdoa? Sebenarnya kenduri itu filosofinya kita sudah dari zaman nenek moyang sampai sekarang sudah ada perubahan yang signifikan. Tadi yang disampaikan, tadinya ingkungnya ingkung menungso atau ingkung orang, tapi diganti dengan ayam. Itu kita berbagi sedekah, bukan dari sudut pandang kita memuja ataupun menuhankan yang lain selain Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam kenduri itu juga kita berdoa dengan sesuai agama Islam. Bahkan mungkin ada yang disebut kejawen. Nah, kalau kita masuk kejawen itu mungkin banyak stigma yang bilang bahwasanya kejawen itu buruk dan memuja setan atau seperti apa. Tapi itu adalah ilmu dari nenek moyang. Oke, gini. Kalau ada orang yang menganggap atau berkata jangan mencampurkan urusan budaya dengan syariat agama, nah itu bagaimana? Mungkin kalau untuk jangan mencampurkan itu tidak bisa ya Mas Jus, karena background agama itu pasti akan melekat, dan terutama agama adalah salah satu pegangan makhluk hidup, entah itu agama Islam ataupun sebagainya. Oke, mungkin dari Pak Ahmad gimana dengan tidak mencampurkan urusan tradisi, budaya dan agama tadi? Untuk orang yang beragama memang nggak harus apa istilahnya dipukul rata ya, karena nek kaki orang-orang yang mungkin bahasanya ateis ataupun yang tidak mau agama itu mungkin luwe apa mau gue lah, terserah. Kan untuk zaman sekarang mungkin penilaian dari sudut agama semuanya nggak boleh dicampur adukan bahasanya, karena sudah ada aturannya sendiri. Cuma Allah itu menurunkan istilah wahyu kepada Nabi itu tahu kondisi masyarakat tradisi itu bagaimana. Contoh tradisi zaman dahulu anak perempuan dikubur hidup-hidup itu kan tradisi Arab zaman jahiliyah. Karena itu Allah mengangkat derajat manusia lewat Nabi. Akhirnya biasa. Tadi sebetulnya saling bahasanya seirama harus saling menopang. Oke, jadi poinnya sebenarnya tidak mencampur adukan antara agama dan budaya, tetapi harus berjalan berdampingan seperti itu. Bahasanya seperti itu. Oke, mungkin ini dari Kang Nanda juga. Kalau kita bicara agama kan pasti sudah banyak ya orang di Indonesia khususnya itu yang memang sangat religius sekali gitu. Lalu apa-apa nanti bisa dikaitkan dengan tradisi keagamaan dan sebagainya. Untuk dari Kang Nanda sebagai Gen Z, mungkin bisa dibilang sebagai generasi muda, itu apakah sudah cukup paham tentang tradisi yang memang ini tradisi keagamaan, atau memang ini tradisi yang bersifat tahayul atau mitos yang terus dikembangkan seperti itu? Mungkin mengenai tradisi dan agama saya lebih sepakat dengan Pak Ahmad ya. Kalau saya mau menjelaskan nanti takutnya offset. Oke. Karena secara kapasitas Jadi, masih ya secara tanggapan sebagai Gen Z aja. Saya ingin membahas tentang tradisi di era modern tadi, di era digitalisasi. Mungkin memang era saat ini sangat dinamis ya. Artinya kan segala informasi itu sangat cepat membanjiri media sosial. Sampai kita bingung memilih, memfilter mana yang benar, mana yang baik. Dan tradisi itu banyak disalah artikan dan ditafsirkan menjadi sebuah komoditas yang konten.
saya melihat tradisi hari ini anak-anak muda khususnya saya ya sangat direduksi, artinya mengalami degradasi makna. Artinya anak muda saat ini kurang pemahaman tentang tradisi, jadi kurang apa ya, melestarikan budaya itu sangat kurang. Artinya belum bisa meneruskan apa yang menjadi tontonan dari generasi sebelumnya. Dan itu kan menjadi tantangan kita nih sebagai anak muda yang tahu bagaimana kita membuat counter narasi dari budaya-budaya yang salah diartikulasikan tadi menjadi budaya yang sesungguhnya. Itu tugas kita. Oke, bagaimana jika ada narasi atau anggapan yang mengatakan bahwa budaya itu sebagai belenggu yang mematahkan pola pikir rasional seseorang? Oke, mungkin Khususnya ini ya, khususnya budaya tradisi yang bersifat mungkin masih seperti berbau mistis, misalkan ada pohon yang dikeramatkan, tempat yang dikeramatkan dan sebagainya. Nah itu kan kalau di era modernisasi sekarang kan justru menjadi polemik karena bisa menumbuhkan sesuatu kepercayaan yang di luar akal, di luar nalar seperti itu. Mungkin dari perspektif saya ingin melihat dari sudut pandang lain. Kalau kita mengasumsikan bahwa pohon itu adalah sesuatu yang gaib, itu kan secara ontologis ataupun inti. Tapi saya ingin mengulik secara epistemologi atau proses. Bahwasanya orang zaman dahulu belum mengenal sains ataupun ilmu. Mereka istilahnya menjaga kesinambungan dengan alam melalui narasi-narasi yang dibalut dengan mistis. Contoh kecilnya gini, orang zaman dulu membuat sebuah narasi bahwasanya ada sebuah pohon besar, dilarang buang sampah, dilarang kencing ataupun menebang pohon. Nah itu sudah bisa kita jelaskan secara sains sekarang ya. Kenapa orang zaman dahulu sampai sebegitunya? Ternyata kita menemukan jawabannya hari ini, bahwasanya pohon itu dikeramatkan untuk manusia itu tidak sewenang-wenang menebang pohon. Karena apa? Itu akan menimbulkan sebuah dampak tanah longsor dan mungkin banjir gitu loh. Jadi orang zaman dulu melihat alam itu menjadi satu kesatuan, bahwasanya kita berbuat buruk ke alam, alam bahkan membalas ke kita. Kita mencemari udara ke alam, bahwasanya udara itu akan kita hirup. Bahwasanya kita merusak alam, roh-roh akan marah. Roh itu adalah manifestasi dari udara itu tadi. Tapi setuju juga, ini ada dibalut dengan hal yang mistis. Iya. Itu dimasukkan ke agama. Dalam Al-Quran pun juga pertama kali yang kita harus terapkan atau yang kita yakini dalam Al-Baqarah yang pertama nih, Alladzi al-Ibrahim dari kita bulan Rebabi Budari Mutakin Alladzi. Nah itu dari di ayat-ayat setelahnya itu Alladzi la yu'minu billah. Jadi kita diasumsikan pikiran kita ke hal yang mistis dulu. Dan artinya keyakinan. Ya. Makanya dari Kang Nanda ini hampir selaras dengan Al-Quran. Jadi memang kita kalau memang pengen rasio itu juga bisa, karena memang derajatnya yang paling tinggi adalah takwa. Takwa sendiri punya ciri-ciri iman kepada Allah. Nah kita nggak bisa membuktikan secara langsung. Makanya baru dengan misteri yang mungkin zaman sekarang banyak persepsi yang lain. Oke, sedikit nambahin ya. Mungkin kalau di era sekarang dengan metodologi kita menyampaikan kepada masyarakat, lingkungan society kita terbatas limitasi pengetahuan. Artinya apa? Kita tidak bisa lah memaksa orang di lingkungan kita, masyarakat. Mereka nggak baca jurnal paper, mereka nggak baca naskah akademik. Mereka hanya bisa hidup melalui narasi. Jadi gitu. Tapi bukan dianggap sebagai entitas yang inti ontologi, tapi proses untuk mencapai tujuan menjaga alam itu tadi. Artinya gini, artinya bahwa apakah hal semacam itu masih relevan di era sekarang? Kalau memang tujuannya untuk
menjaga kesinambungan antara manusia dengan alam, saya harap mungkin relevan karena metode yang efektif itu ke masyarakat, karena tingkat pendidikan masyarakat itu masih terbatas. Dia mau jelasin yang pakai data, pakai sains, nggak bakal nyampe, hanya bisa diakses oleh orang-orang akademis yang tahu. Jadi kita balik dengan narasi-narasi seperti itu, tapi tujuannya tetap sama. Seperti itu. Jadi gimana Kang Bagas? Berarti memang tradisi itu kalau tadi yang dijelaskan sama Kang Nanda sama Pak Ahmad Zamroni ini kan artinya tradisi tidak membatasi seseorang untuk berkembang gitu atau bisa berpikir rasional seperti itu. Nah, tetapi pada kenyataannya di luar sana masih banyak sekali orang yang membuat statement semacam itu. Nah, menurut Kang Bagas gimana? Apakah itu memang orang yang sengaja ingin untuk menghilangkan tradisi dan sebagainya di Indonesia, khususnya di Jawa, atau memang itu sebagai propaganda? Sebenarnya gini Mas Rizky, kalau itu tadi dari yang dibicarakan oleh Mas Andes sama Pak Ahmad, itu sebenarnya kalau untuk saya masuk dulu untuk generasi muda, dari milenial sampai sekarang pun kita sudah tradisi itu sudah tercampur adukan antara barat ke timur. Oke. Jadi kalau untuk fashion kita sudah masuk ke barat. Akan tetapi kalau untuk soal menentang tradisi kita masuk ke timur. Sedangkan budaya barat itu sudah banyak yang masuk ke negara kita, negara Indonesia terutama. Bahkan pengaruh hal-hal seperti itu juga menyebabkan budaya ataupun tradisi itu akan luntur perlahan. Contoh paling simpel aja ada Mas, mungkin di lingkungan kita ada untuk makan sego berkat ya bukan? Betul. Itu paling simpel kan itu. Betul. Karena apa? Kita dianggap beda keyakinan, tapi memang kalau untuk kenduri ataupun sesajen itu memang dari nenek moyang itu karena dari kalau nggak salah dari perihal kultur yang masuk ke Indonesia adalah Hindu Buddha dulu. Hindu kita negara kita termasuk yang pertama masuk itu adalah penyebaran agama Hindu. Contoh paling simpel banyaknya pura dan candi. Itu kan merupakan salah satu manifestasi bahwasanya kita dulu pernah masuk agama Hindu, Buddha dan sebagainya yang sebelum Islam. Nah, Islam itu salah satu pendatang yang masuk ke negeri ini. Oke. Nah, dari situ mungkin kalau ada yang salah mau dibantu. Nanti kalau dulu itu Wali Songo masuk ke Indonesia, mungkin para wali itu menyebarkannya tidak langsung serta-merta menghilangkan apapun yang sudah ada di negara ini. Bahkan tadi yang saya sampaikan, kenduri itu dari dulu sampai sekarang sudah berubah. Yang tadinya manifestasinya harus apa, sekarang berbeda. Bahkan bacaan itu yang digunakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan doa itu doa Islam. Apakah kenduri itu menjadi haram? Siapa yang mengajarkan Ustaz? Nah, di balik itu kenduri itu tidak ada nyelewengnya dari, menurutku tidak ada nyeleweng dari agama, karena masih kita satu mengingat almarhum atau almarhumat, kita mendoakan, terus kita lanjut lagi untuk wujud nasi atau berkat itu kita bagikan untuk kita bersedekah sesama. Nah, tapi kalau untuk yang tadi Mas Nanda sampaikan, untuk kita juga bisa menggunakan melindungi alam. Contoh itu melindungi alam dengan cara menyakralkan suatu pohon. Kalau itu masih tetap berlangsung pada sekarang,
mungkin eh, belum relevan juga. Berarti kan maksudnya membodohi masyarakat lagi. Oke, menarik. Tapi kalau kita menjelaskan, ya benar, kita masyarakat Indonesia itu sangat banyak, tidak semua membaca artikel yang dimaksud ataupun referensi lain. Akan tetapi kalau itu tetap berlangsung, apakah yang disebut kita memberi pemahaman atau membodohi? Oke, nah, ini menarik. Mungkin dari Kak Nanda nih, gimana? Bahwa kalau hal semacam itu terus dilestarikan di zaman sekarang, itu justru malah membodohi masyarakat kita gitu. Mungkin sedikit apa ya, kalau saya tadi kan berangkatnya dari orientasi output. Iya. Output kita untuk menjaga alam. Oke. Kalau kita bicara ilmu untuk apa ya, memberikan sebuah pemahaman, itu mungkin sangat-sangat mungkin agak sulit ya di masyarakat hari ini, karena ya terbatas tadi. Ya, jadi memang karena keterbatasan pengetahuan masyarakat yang menjadikan masyarakat itu lebih mudah menerima suatu informasi yang dinarasikan dengan mistis tadi gitu ya. Nah, kembali ke bahasanya masalah pembodohan. Sebenarnya istilah itu sudah dari dulu sudah ada. Tadi masyarakat digiring untuk pembodohan dalam suatu tradisi, tapi tidak mengkritisi atau memberikan solusi. Yang sebenarnya yang mungkin kita sebagai notabene umat Islam harusnya kita lebih istilahnya menggali lagi, corone ngaji. Dasarnya kan ngaji. Hitungane apa wae, ngono ya, apa wae kan di apa pohon bahasanya. Kalau kamu memang misalnya bahasanya keramat ya, keramat semua kan perlu juga ada unsur kasih sayang. Mungkin terlalu berlebihan bahasa. Terlalu berlebihan. Intinya semuanya kalau berlebihan itu tidak baik. Ya. Menjaganya itu baik, cuma kan kalau berlebihan semuanya tidak baik. Oke. Saking misalnya kita ziarah boleh, tapi saking misal berlebihannya. Misalnya bahasanya kalau di paham yang sebelah itu ada yang mengkultuskan. Ya. Nah itu yang tidak dibolehkan secara walaupun tradisi seperti itu, tapi agama tidak boleh. Oh, Karena akan menjadi Tuhan yang kedua. Jadi Akhirnya dari sini akhirnya. pokoknya memang sesuatu hal yang dilebih-lebihkan itu tidak baik seperti itu. Outputnya menjadi kurang pas gitu ya. Oke, terakhir ini berbicara tentang mungkin masyarakat kita ya di Indonesia, khususnya di Jawa sendiri itu kan masih kental sekali dengan hal-hal mistis seperti itu, Pak. Nah, itu juga sempat dikritisi juga oleh salah satu tokoh revolusioner di Republik ini. Nah, mungkin dari Kang Nanda juga tahu, Kang Bagas sebagai tokoh-tokoh muda tahu bahwa di Indonesia ada tokoh revolusioner bernama Tan Malaka. Dia punya satu buku yang dimana buku itu berjudul buku Madilog gitu. Nah, di salah satu tulisannya Tan Malaka mengatakan bahwa di Indonesia ini masih menjadi belenggu untuk masyarakat yang maju karena pengaruh logika mistika. Nah, logika mistika ini yang membelenggu masyarakat, akhirnya masyarakat tidak bisa merubah pola pikirnya menjadi lebih revolusioner dan lebih rasional lagi. Nah, mungkin siapa mungkin yang bisa untuk menanggapi? Ini dari zaman kemerdekaan, mengulas sedikit sejarah secara mayoritas penduduk kan Indonesia adalah Islam. Sekarang loh ya, sama Islam itu sampai sekarang adalah Islam. Nah, ketika bahasa membelenggu itu kan dari beliau dalam bukunya tersebut menjadi tidak bisa berkembang. Iya. Nah, sekarang kita
balik untuk flashback bahasanya yang berkembang. Kalau di kita kan sudah ada bahasanya apa, prinsip-prinsip kesatuan Republik Indonesia ini sudah ada punya ideologi. Dulu kalau memang dalam Pancasila sudah dicantumkan, itu kan ketuhanan Indonesia bagi pemeluknya dan ada tambahan kata itu. Itu dilanggar sama para alim ulama. Karena apa? Untuk menjaga keseimbangan antar agama. Karena saking macamnya di Indonesia. Kecuali ada satu agama atau beda lagi dengan itu pun dasar semuanya adalah agama. Jadi agama ini sebagai istilahnya kalau kita benteng, sebagai kita aturan yang akan ke bawahnya sebagai sampai di keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dari ideologi kita itu sudah menjadi apa istilahnya prinsip kita untuk bermasyarakat, beragama dan bernegara. Itu jadi prinsipnya itu dulu. Kalau memang itu kan sudah ada backgroundnya ke Undang-Undang Dasar, sebenarnya bisa berkembang. Bahasanya membelenggu itu kalau saya menurut saya pribadi terlalu sempit. Terlalu sempit. Oke, baik. Mungkin kan Anda gimana? Kata membelenggu logika fisika itu terlalu sempit. Mungkin di zaman sekarang orang masih bisa untuk memperdalam ngaji lagi dan sebagainya. Mungkin saya akan ajak menyelami pemikiran Tan Malaka dulu ya. Mungkin pada pasca situasi momentum saat itu Tan Malaka menulis buku yang di Madinah. Itu di era kolonialisme. Itu untuk patutnya apa tujuan Tan Malaka? Untuk memecah belenggu primordialisme, imperialisme dan kolonial. Artinya apa? Di zaman dahulu bahwasanya sebuah tradisi mistik bahkan agama pun menjadi alat propaganda Belanda untuk membodohi kaum pribumi saat itu. Nah, pada saat itu Tan Malaka dengan pemikiran revolusioner yang sudah melampaui ke depan ingin bercita-cita bahwa masyarakat jangan sampai terbelenggu pada situasi saat itu terus. Tapi untuk situasi saat ini mungkin penjajah sudah pergi, tapi kita masih mengadopsi cara pola pikir mistika itu. Saya kasih contoh bahwasanya mungkin agak bertolak belakang ya Pak. Saya membaca bukunya Karl Marx bahwasanya pada kapitalisme orang-orang kaum bawah, kaum proletar yang mana termarginalkan itu hanya menerima sebuah konsep takdir bahwasanya dia miskin karena sudah takdir dan itu diromanisasi oleh agama bahwa agama dijadikan doktrin pada saat itu oleh kaum-kaum elit borjuis untuk pelipur lara bahwasanya apa ya semacam nerimo ing pandu nggak bisa mulut-mulut. Jadi kan daya frontal, daya kritis masyarakat saat itu dilemahkan melalui doktrin agama. Itu yang menjadi fokus kritik Tan Malaka dan Karl Marx pada saat itu untuk menjadi alat kepentingan, bukan mereduksi sebuah inti apa ya kebenaran mutlak agama. Bahwasanya Tan Malaka itu juga seorang Muslim. Seperti itu Mas. Oke, jadi ini penting sekali bahwa memang curahan pendapat daripada Tan Malaka itu untuk mengkritisi situasi saat itu. Agama dijadikan sebagai alat. Mungkin terakhir dari Kang Bagas untuk closing statement bagaimana? Ya, kalau untuk kita mengulik buku dari Tan Malaka, Madinah tersebut, kalau untuk saya tidak membantah ataupun apa, tapi saya mengangkat mencerminkan di era sekarang. Kalau di era sekarang kebebasan itu sudah mutlak, kita sudah bisa berkreasi apapun. Akan tetapi memang kalau untuk budaya atau tradisi yang disebut tadi kita masih percaya dengan hal mistik itu mungkin belum bisa hilang karena dari unsur nenek moyang itu masih ada sampai sekarang. Tapi ada bedanya. Dulu itu kita lebih terbatasi dalam pola pikir. Contoh dengan
kaum bawah ataupun masyarakat itu tidak bisa mengenyam pendidikan. Kalau di sekarang mungkin sudah berbeda. Mungkin ibu bapak saya ataupun mbah itu masih memegang yang dulu. Akan tetapi anak turunnya itu sudah berbeda. Yang dimaksud Madilog itu hanya kebebasan kita untuk berpikir, bukan membatasi kita untuk berkreasi. Nah, yang dimaksud kita itu harus ayo kita kreatif untuk membangun negeri. Kita bisa membuktikan kepada Ibu Pertiwi bahwasanya kita itu adalah generasi yang akan menjaga NKRI. Oke, terima kasih. Bentuknya gitu ya. Ya, terima kasih Kang Bagas, terima kasih Kang Nanda, Pak Ahmad dan Tony, terima kasih. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, mungkin itu tadi yang bisa sedikit kita bagi ya, sharing pengalaman bahwa memang tradisi di era modernisasi ini tidak menjadi persoalan ketika memang kita bisa menyikapi sesuatu hal itu secara utuh gitu. Jadi ada seperti tadi pola pikir yang mengatakan logika mistika itu kita pahami dulu secara utuh maksud dan tujuan atau pola pikir yang disampaikan oleh tokoh revolusioner Tan Malaka tersebut. Artinya memang tidak ada yang salah dengan logika mistika ketika sesuai dengan koridor agama seperti itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Jadi gitu teman-teman, tetap kita lestarikan, kita kemas budaya dan tradisi yang ada di negeri kita, di Indonesia ini khususnya di Jawa dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan tatanan dan koridor agama. Gitu, terima kasih. Mungkin terima kasih semuanya yang sudah berbagi pengalaman, berbagi kisah. Mungkin sampai ketemu lagi di obrolan kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.